ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم إمامنا آياك A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat zuhur rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari keburukan-keburukan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pekan yang lalu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah ini juga disebut dengan Tarwiyah. Tarwiyah. Ada beberapa riwayat mengapa disebut Tarwiyah. Yang pertama adalah orang-orang yang melaksanakan haji pada hari ini itu menuju Mina untuk melaksanakan sholat 5 waktu di sana dan persiapan untuk wukuf di Arafah. Bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah itu, ya, jadi tarawih itu artinya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah di Mina dan persiapan untuk menuju Arafah. Itu pahalanya besar, bisa sholat di Mina secara berjamaah. Yang tidak bisa melaksanakan itu, yang tidak bisa melaksanakan haji, itu kita disunahkan untuk berpuasa tarwiyah. Berpuasa tarwiyah. Ada juga tarwiyah itu adalah berfikir-fikir, menimbang-nimbang, ya. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan mimpi pertama kali untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Dalam Quran Asy-Syaffat Allah menjelaskan percakapan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika Ismail itu sudah berumur sekitar 7 sampai 10 tahun, yang sudah bisa dibawa berniaga, yang sudah bisa dibawa berniaga. Lalu Nabi Ibrahim pada 8 Zulhijjah itu mendapat mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Percakapannya, inni ara fil manam, tadi malam aku bermimpi bahwasanya anni asbahuka, aku menyembelih engkau. Itu silau Pak, matahari, ada mobil situ ke saya. Tuh. Tuh. Pas ke saya. Ya, silau. Saya ulangi. Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka, wahai anakku tersayang. Jadi percakapan ini diabadikan dari surat As-Saffat 102. Apa maknanya? Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Bunayya itu adalah anakku tersayang bahasanya. Inni ana fil manam, tadi malam aku bermimpi anni asbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Begitu ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang raja, seorang nabi, seorang pemimpin, kepada anaknya lemah lembut. Tidak semerta-merta, sini nak, aku potong engkau. Enggak ya. Tapi dia minta pendapat kepada anaknya tuh, Ismail alaihissalam. Dia didik anaknya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Ya bunayya, karena anak ini dididik oleh seorang orang tua yang soleh, maka anak nih Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh. Apa jawaban anaknya? Ya abatif'al, ya. Wahai abah. Abah itu kalau digabungkan dua kata dari abi dan buya dalam konteks bahasa Arab. Abi artinya panggilan kehormatan, buya adalah panggilan kesayangan, digabung dalam konteks Arab menjadi abah. Maka Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh ini, memanggilnya ya abah if'al, abad tif'al, wahai bapakku yang terhormat dan tersayang. Itu artinya abah. Karena seorang ayah ini, Ibrahim ini mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Lalu Ismail, seorang anak yang dididik dengan soleh dan kasih sayang, menjadi anak yang soleh dan penuh penghormatan dan penuh kasih sayang kepada Ibrahim, sehingga membahasakan dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala, ya aba tif'al, ya aba, wahai bapakku yang terhormat dan tersayang, if'al, lakukanlah ya. Lakukanlah ma tu'maru ya. Jangan ragu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka mudah-mudahan
engkau akan mendapatkanku sebagai orang-orang yang sabar. Itu perintah dalam surah Asy-Syaffat diceritakan. Maka mimpi itu yang pertama kali tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari tarwiyah. Berpikir-pikir, merenung-renung, ini mimpi atau wahyu? Ini mimpi atau wahyu? Berat mikirkan itu Bapak Ibu, karena Allah meminta sesuatu yang sangat disayangi oleh Ibrahim alaihissalam, dan Allah meminta itu juga tidak ada alasan. Dulu Ibrahim alaihissalam berkurban ribuan ekor domba, ratusan ekor unta, banyak ratusan ekor lembu dan unta. Luar biasa, semua makhluk di dunia ini memujinya, malaikat pun memujinya. Maka disitulah manusiawi Ibrahim waktu itu belum punya anak, dan dia berkata, kalau aku punya anak, Allah minta, akan aku kasih. 86 tahun menunggu dengan membaca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dapat anak dari jalur Siti Hajar. Ketika Siti Hajar mengandung, dari jalur Siti Sarah juga mengandung. Dari Siti Hajar lahir Ismail, dari Siti Sarah lahir Ishak. Kaum muslimin rahimakumullah, berat mikirnya. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa di hari tarwiyah, merasakan tirakatnya Nabi Ibrahim alaihissalam menentukan apakah ini wahyu atau hanya sekedar mimpi. Maka orang-orang yang pada hari ini berpuasa tarwiyah, berbanggalah karena fadilahnya sangat besar. Hadis riwayat Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dikatakan, siangnya di hari tarwiyah itu seperti Ramadan, malamnya ketika dia bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail seperti Lailatul Qadar. Tinggi manfaatnya. Dan menurut Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, dan menurut Ibnu Abbas, orang yang berpuasa tarwiyah itu seperti puasa selama setahun, dan dosa-dosanya diampunkan selama setahun. Besar manfaat puasa tarwiyah. Maka orang yang berpuasa hari ini, ya, beruntunglah, berbanggalah, karena yang berpuasa hari ini telah dibukakan pintu hidayah oleh Allah untuk melakukan puasa itu. Karena banyak orang yang tak melakukan puasa hari ini, ya. Maka ketika kita berpuasa hari ini, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan bagi yang tidak puasa, ingin pahala sama dengan orang yang berpuasa, Rasul mengatakan, beri sedekah makan untuk berbuka. Orang-orang yang berpuasa, maka nilainya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, itu tarwiyah. Sedangkan esok adalah hari Arafah, yaitu Arafah itu dalam kisah Ibrahim adalah penentu. Mimpi pertama di tarwiyah masih menimbang-nimbang, ini wahyu atau mimpi saja. Ketika di tanggal 9 Dzulhijjah Ibrahim alaihissalam menetapkan, maka Arafah itu ketetapan bahwa ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah Allah. Allah menguji Ibrahim dengan meminta sesuatu yang sangat disayangi. Orang kalau sudah menikah, yang paling disayangi sebelum punya anak adalah istrinya. Dan ketika sudah menikah, sudah punya istri, lalu punya anak,
maka kecintaan itu beralih, terkurang kepada istrinya dan terlebih kepada anaknya. Itu fitrah seorang ayah. Maka Allah akan uji Ibrahim dengan orang yang dicintainya, anak kesayangannya Ismail alaihissalam diminta oleh Allah untuk dipotong, dan ketetapan itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ini adalah wahyu. Di tanggal 10 Ibrahim membawa Ismail untuk dipotong di Mina. Maka orang yang puasa di hari Arafah, dia sama dengan saumu yauma arafahu ayukaffiru anhu sanatain qabla sanatin wa ba'da sanatin, bisa menghapuskan dosa 2 tahun, tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Dan puasa Arafah itu sama dengan puasa 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Dan fadilahnya menurut Ibnu Majah, Abu Syekh, orang yang puasa Arafah itu doanya dikabulkan, pahalanya lebih daripada jihad, dan dosa-dosanya diampunkan serta dihindarkan dari api neraka. Mudah-mudahan hari ini kita sukses melakukan puasa Tarwiyah, dan besok kita tetap diberi hidayah untuk melakukan puasa Arafah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.